Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam lindungan dan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Anita Kuswanti, mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mata kuliah Filsafat Administrasi dengan subtema, cabang-cabang filsafat. Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar ataupun melihat kata filsafat? Di zaman yang sudah maju ini, kata filsafat tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pastinya banyak dari kita yang pernah mendengar atau mempelajari filsafat. Untuk kamu yang pernah mendengar kata tersebut, apa yang terlintas di pikiranmu ketika melihat atau membaca kata filsafat? Apakah suatu ilmu yang mempelajari tentang hal yang abstrak? Atau salah satu jurusan kuliah yang ada di kampusmu? Atau ada di antara kalian yang menyadari bahwa proses berpikir kita juga termasuk ke dalam sebuah filsafat? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat secara lebih mendalam beserta pengertian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan filsafat. Untuk kamu yang ingin mempelajarinya, simak video ini sampai selesai ya. Filsafat adalah salah satu kata yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu philosophy. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu philein atau philia, dan sophia. Lalu, apa arti dari kedua kata itu? Jadi, kedua kata tersebut mempunyai kata philen atau philia yaitu mencintai atau cinta, sementara sophia mempunyai arti kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat mempunyai arti yaitu mencintai kebijaksanaan atau love of wisdom. Seorang filsuf atau ahli berpikir sangat mencintai kebijaksanaan, di mana orang-orang yang mencintai atau menyukai kebijaksanaan akan lebih berhati-hati dalam mempercayai dan menerima pada hal-hal yang tidak jelas sumbernya. Mereka akan berusaha untuk terus bertanya sampai jawaban yang mereka terima sudah cukup menjawab segala kebingungan dan keraguan mereka. Dengan adanya pertanyaan dan upaya mereka dalam mencari jawaban, maka hal itu bisa membantu mereka untuk tidak terlalu larut dalam hal-hal yang tidak jelas kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik filsafat yaitu radikal, universal, dan juga sistematis. Filsafat sendiri bersifat universal, itu artinya pemikiran yang ada di dalam aliran filsafat berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali. Kemudian filsafat mempunyai ciri radikal yaitu untuk menggali sesuatu hingga ke akar atau sumbernya. Pastinya, semua hal itu atas dasar yang jelas, ditemukan dari rasa penasaran dan pertanyaan yang muncul dari rasa itu. Berikut ini, kita akan membahas mengenai cabang filsafat dan juga berbagai macam aliran filsafat yang perlu kamu pahami. Berikut adalah cabang-cabang di dalam filsafat. Yang pertama yaitu ontologi atau seringkali disebut dengan istilah metafisika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang menjelaskan mengenai hakikat segala sesuatu yang ada dan membahas mengenai watak yang sangat mendasar atau ultimate dari benda ataupun realitas yang ada di belakang pengalaman yang langsung. Pada dasarnya, ontologi menjelaskan mengenai segala hal yang ada. Pertanyaan yang akan dibongkar tidak terbatas, misalnya saja apa hakikat ruang dan waktu, materi, gerak, dan perubahan tersebut. Apa asal mula alam jagat raya ini? Dan pertanyaan lainnya. Kaitannya dengan pendidikan, ontologi ilmu pendidikan membahas mengenai hakikat substansi dan juga pola organisasi ilmu pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengamati tentang asal mula, metode-metode, susunan, dan sahnya sebuah pengetahuan. Pertanyaan yang paling mendasar yaitu apa itu mengetahui? Apa asal mula pengetahuan kita? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita memiliki pengetahuan? Bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan? Dan pertanyaan lainnya. Dengan begitu, epistemologi membahas mengenai hakikat objek formal dan juga material ilmu pendidikan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi umumnya berbicara mengenai nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah moral pengembangan penggunaan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Misalnya saja, aksiologi pendidikan membahas mengenai hakikat nilai fungsi teoritis dan praktis ilmu pendidikan. Yang keempat ialah yang terakhir yaitu logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang berbicara mengenai aturan berpikir supaya dengan adanya aturan tersebut bisa diambil kesimpulan yang benar. Dengan kata lain, logika merupakan pengkajian yang sistematis mengenai aturan untuk menguatkan premis atau sebab tentang konklusi aturan tersebut. Sehingga bisa kita gunakan untuk membedakan argumen yang baik dan argumen yang tidak baik. Sekian pembelajaran kali ini, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.